Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan yang baik hari ini, di mana masih dalam suasana momen Idul Fitri yang begitu hikmat, ini pertama-tama dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga, kelancaran, keberkahan dalam menjalankan aktivitas setelah momen Idul Fitri ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya dengan Pak Erlangga dan Pak Budi untuk memberikan laporan mengenai kondisi penanganan pandemi COVID-19 dan saya khusus bidang di Jawa Bali. Di tengah momen bulan Idul Fitri yang merupakan momen suci dan begitu baik bagi umat Muslim Indonesia, begitu pula kondisi pandemi tergambar hari ini. Hingga hari ini kondisi dan situasi pandemi COVID-19 dalam kondisi yang begitu baik. Dilihat secara nasional sudah 25 hari berturut-turut kasus harian kita berada di bawah 1.000 kasus dan 500 kasus berturut-turut di bawah 500 berturut-turut di bawah 25 hari. Gambaran baik lainnya terlihat pada rawat inap secara nasional yang terus turun hingga 97%. Tingkat hunian tempat tidur rumah sakit juga sangat rendah, hanya 2% dari keseluruhan bed yang tersedia. Selain itu kasus kematian juga turun hingga 98% yang disebabkan oleh varian Omicron dan positivity rate berada di bawah 0,7%. Berdasarkan data yang di atas, kami meyakini bahwa kondisi varian Omicron di Indonesia di tengah momen libur Idul Fitri yang lalu hingga saat ini masih sangat terkendali. Secara khusus untuk wilayah Jawa dan Bali, perkembangan pandemi juga terus menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dalam semua aspek seperti kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit hingga tingkat kematian di hampir seluruh provinsi Jawa dan Bali. Seluruh provinsi di Jawa dan Bali hingga hari ini mengalami penurunan kasus mencapai 99% dibandingkan puncak kasus Omicron beberapa waktu yang lalu. Seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19, langkah-langkah relaksasi PPKM akan terus dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kondisi pandemi yang disebabkan oleh varian Omicron di Indonesia terlihat terus membaik. Hal ini terjadi berkat langkah-langkah pengendalian dilakukan secara efektif, sehingga juga tetap menjaga kinerja perekonomian Indonesia hingga hari ini. Kinerja pertumbuhan ekonomi Q1 tetap pada posisi yang kuat, tumbuh dengan 5,01%, didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang solid, yang meskipun diharapkan pada tekanan varian Omicron, angka ini relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia. Langkah efektif yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan pandemi ini juga memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran semula pada posisi 6,26% pada periode Februari 2021, menurun hingga posisi 5,53% pada periode bulan Februari 2022. Hal ini membawa dampak yang positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, momen Idul Fitri yang baru saja terjadi memberikan pemulihan aktivitas ekonomi yang begitu tinggi dan mobilitas masyarakat yang juga sangat cepat dan dalam periode tersebut. Mobilitas masyarakat tercatat keluar rumah meningkat hingga 48,1% dibandingkan baseline. Selain itu, indeks belanja mandiri meningkat hingga 31%, lebih tinggi dibandingkan puncak lebaran tahun 2021 yang lalu. Meski tentu ini positif bagi kinerja perekonomian, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi juga memiliki risiko berupa penyebaran kasus yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam 1 dan 2 minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga menghimbau untuk mengoptimalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ini. Teman-teman media dan masyarakat seluruh Indonesia, di tengah terus membaiknya kondisi pandemi COVID-19 di tanah air, relaksasi aturan PPKM akan terus dipermudah dan dilonggarkan, namun akan tetap terus mengikuti standar protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait detail aturan pelonggaran ini akan dituangkan ke dalam aturan Imendagri ataupun SE Satgas yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.
Pemerintah juga menegaskan hingga hari ini masih akan terus memberlakukan PPKM Jawa Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan dan juga mengikuti hasil evaluasi secara reguler yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Membaiknya kondisi pandemi tidak mematahkan semangat pemerintah untuk terus melakukan akselerasi vaksin dosis kedua dan juga booster untuk seluruh wilayah Jawa Bali yang masih tertinggal baik dosis vaksin kedua maupun boosternya. Selain itu, pemerintah tetap mendorong penggunaan peduli lindungi dan masker di tempat-tempat publik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi dampak buruk dari COVID-19 dan memberikan kekebalan kepada masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan level asesmen yang dilakukan oleh pemerintah hingga 7 Mei 2022, tidak ada kabupaten kota yang berada di level 4 lagi. Hanya ada Kabupaten Pamekasan, satu kabupaten yaitu Pamekasan yang berada pada level 3 akibat level vaksinasi yang belum memadai. Terkait detail keputusan ini akan dituangkan dalam Mendagri yang akan keluar dalam waktu dekat ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat saya cintai, keberhasilan penanganan COVID-19 hingga hari ini membuat kita percaya bahwa peran masyarakat merupakan kunci utama dari keluarnya kita semua akibat badai pandemi ini. Segala langkah strategis akan diambil dan sudah diberlakukan tentunya akan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Jangan sampai perbaikan yang sudah kita capai membuat kita terlena dan akhirnya akan menjadi sia-sia. Pemerintah akan terus menjaga momentum baik ini dan sepenuhnya belum puas dengan pencapaian di atas. Untuk itu pemerintah akan terus menuntaskan pandemi ini dan pemerintah juga terus berharap agar keterlibatan peran dan juga kesadaran masyarakat hari ini berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan, utamanya dalam melakukan penggunaan masker agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini. Di akhir kata saya menyampaikan doa semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua sehingga keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman media cetak, elektronik maupun masyarakat yang mengikuti pengumuman ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, tadi Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan laporan yang disampaikan BPS bahwa pertumbuhan perekonomian kita di kuartal pertama ini stabil, hampir sama dengan kuartal keempat 2021, yaitu 5,01%, dan ini di atas beberapa negara lain seperti Tiongkok 4,8, Singapura 3,4, Korea 3,07, kita hanya di bawah Vietnam yang 5,03. Amerika Serikat sendiri 4,29% dan Jerman 4,0. Dari segi pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan 30,6 sampai 4,5%. Namun berbagai lembaga sebaik itu OECD, World Bank, ADB dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5 sampai 5,4%. Jadi Indonesia pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Kemudian kalau kita lihat dari segi inflasi, inflasi volatile food di bulan April kemarin 5,43%, 5,48%, sedangkan administered price di 4,83 dan inflasi inti 2,6, sehingga inflasi rata-rata di bulan April sebesar 3,47%, dan ini masih dalam range APBN yaitu 3 plus minus 1%. Nah, kalau kita lihat dari lapangan usaha, hampir seluruh sektor dari supply side itu rata-rata positif, mulai dari pergudangan, industri, jasa, pertanian, konstruksi, dan dari segi demand side, konsumsi rumah tangga positif, PMTB atau investasi maupun ekspor import juga positif. Sehingga tentu ini akan memberikan hal yang baik dan juga terlihat dari survei pasar tenaga kerja di bulan Februari
jumlah angkatan kerja kita sebesar 4,2 juta orang dan yang tambahan bekerja itu sebesar 4,56 juta orang. Jadi hampir seluruh yang masuk lapangan kerja bisa diserap. Pekerja penuh waktu yaitu 88,42 juta orang atau naik 4,28 juta orang. Jadi kenaikan pertumbuhan ekonomi juga tercermin daripada jumlah tenaga kerja yang tercipta semakin meningkat. Dan pekerja paruh waktu juga meningkat dari menjadi 36,54 juta atau bertambah 1 juta orang. Dan yang setengah menganggur menurun menjadi 10,65 atau turun 770.000 orang. Nah, kita lihat dari segi bulan Ramadan, indeks belanja meningkat, kemudian juga terkait dengan traffic dan penumpang juga meningkat. Kita monitor dari belanja semua wilayah, itu seperti di Kalimantan indeksnya meningkat 199,6, Sumatera 178, kemudian Jawa 137, kemudian Maluku Papua 145,5 dan Bali Nusa Tenggara 72,9. Demikian pula kalau kita lihat secara keseluruhan jumlah frekuensi yang belanja itu indeksnya 179,4, sedangkan yang dari segi nilai sebesar 159,9 dan indeks ini meningkat 31% dibandingkan Ramadan yang lalu. Nah, kita tentu melihat mobilitas meningkat, perdagangan retail meningkat, demikian pula untuk household spending. Terkait dengan PPKM di luar Jawa, kita lihat seluruh indeks secara nasional Indonesia reproduksi efektifnya 0,997, jadi ini sudah di bawah 1. Sumatera tetap 1, namun Papua 0,99, Maluku 0,97, Kalimantan 0,99, Nusa Tenggara 0,99 dan Sulawesi 0,98. Artinya di luar Jawa Bali kasus seluruhnya landai dan yang tertinggi di Lampung, namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah. Nah, terkait dengan perpanjangan PPKM di luar Jawa akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Arahan Bapak Presiden PPKM terus diperpanjang dan ini diperpanjang 2 minggu. Level 1-nya menjadi 88 kabupaten kota, di level 2 sebanyak 276 kabupaten kota, dan level 3 menjadi 22 kabupaten kota. Terkait dengan kinerja penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, realisasinya adalah 15,4 atau 70,37 triliun, di bidang kesehatan sebesar 9,7% atau 11,87 triliun, ini baik untuk insentif klaim nakes, klaim pasien, perpajakan kesehatan dan dana desa, sedangkan perlindungan masyarakat sudah 49,27 triliun atau 32%, terdiri dari PKH, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, dan juga kartu prakerja, dan penguatan pemulihan ekonomi 5,2% ataupun 9,22 triliun, baik itu di sektor pariwisata, ICT, dukungan UMKM, dan perpajakan. Bapak Presiden memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan, demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu penyakit kuku mulut, untuk betul-betul diawasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Luhut, Pak Erlangga, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan dan juga mohon maaf lahir dan batin. Tadi kami menyampaikan Bapak Presiden yang pertama mengenai bahwa Kementerian Kesehatan berterima kasih partisipasi rakyat bahwa kasus konfirmasi COVID-19 sudah menurun. Dan kami sekarang ada di fase monitoring dengan waspada, dengan hati-hati. Satu hal yang kami lakukan monitoring adalah varian baru yang ada di dunia. Karena kami mengamati bahwa lonjakan kasus itu terjadi kalau ada varian baru.
Beberapa negara yang kasusnya naik seperti Taiwan dan Amerika itu disebabkan oleh varian Omicron BA2 yang juga sudah banyak di Indonesia. Di negara-negara lain seperti Inggris, India itu juga varian BA2-nya sudah dominan, tapi kasusnya tidak menaik secara pesat jadi sama seperti di Indonesia. Kami mengamati ada satu negara Afrika Selatan yang ada kenaikan sedikit dan itu disebabkan adanya varian baru BA4 dan BA5. Tapi karena memang kenaikannya masih sedikit dan jumlahnya juga belum banyak, kita terus melakukan monitoring bersama dengan WHO mengenai varian-varian baru ini. Hal kedua yang kami sampaikan, kami juga melakukan monitoring mengenai kenaikan kasus pasca Lebaran. Ya, berdasarkan monitoring sebelumnya yang kita lakukan setiap pasca liburan besar seperti Lebaran tahun lalu dan liburan Natal dan Tahun Baru yang lalu, kenaikan akan mulai terjadi di hari ke-27 sampai hari ke-34 sesudah hari rayanya. Nah, sekarang kita sudah 7 hari sesudah hari raya, jadi kami mengusulkan kepada Bapak Presiden kalau kita tunggu dulu sekitar 20 sampai 25 hari ke depan untuk melihat apakah ada pola kenaikan yang sama seperti liburan Lebaran dan liburan Natal dan Tahun Baru sebelumnya. Itu yang kami sampaikan ke beliau. Kemudian hal ketiga yang kami sampaikan ke rapat kabinet paripurna juga mengenai vaksinasi. Jadi minggu lalu kita sudah menembus angka 400 juta dosis vaksinasi. Ya, tepatnya sudah ada 406 juta dosis vaksinasi yang diberikan ke 199.400.000 masyarakat Indonesia. Jadi kalau dulu pertama kali di awal vaksinasi 13 Januari tahun lalu disampaikan oleh satu majalah terkemuka internasional, Indonesia butuh 10 tahun. Sekarang dalam waktu 16 bulan kita sudah berhasil menyuntikkan 406 juta dosis vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Hal keempat yang kami sampaikan juga update sedikit mengenai adanya berita hepatitis yang akut yang terjadi di Eropa. WHO menyampaikan adanya outbreak hepatitis akut ini tanggal 23 April ya di Eropa. Kemudian tanggal 27 April, jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta, dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Ya. Di dunia yang paling besar ada di Inggris 115 kasus, kemudian di Italia, Spanyol, dan juga di Amerika Serikat. Kami sendiri sudah melakukan koordinasi dan diskusi dengan teman-teman dari CDC Amerika dan juga dengan CDC-nya Inggris sehari sesudah Lebaran, dan kami sudah mendapatkan banyak informasi dari mereka. Memang kesimpulannya belum bisa dipastikan virus apa yang 100% menyebabkan adanya penyakit hepatitis akut ini. Ya. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerja sama dengan WHO dan juga kita bekerja sama dengan Amerika dan Inggris untuk bisa mendeteksi secara cepat penyebab penyakit ini apa. Ya, kemungkinan besar adalah adenovirus strain 41, tapi ada juga banyak kasus yang tidak ada adenovirus strain 41 ini. Jadi kita masih melakukan penelitian bersama-sama dengan Inggris dan Amerika untuk memastikan penyebabnya apa. Apa yang perlu dilakukan masyarakat? Yang pertama adalah virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita, kan ini menyerang banyak di bawah 16 tahun, lebih banyak lagi di bawah 5 tahun itu bersih ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Biasanya kalau dia buang air besar dan kemudian mulai ada demam, nah itu dicek SGPT, SGOT-nya. Kalau sudah di atas 100, lebih baik di refer ke
fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena SGPT, SGOT normalnya di level 30-an. Kalau udah naik agak tinggi, sebaiknya di-refer ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang terakhir kami ingin menyampaikan juga mengenai penyakit mulut dan kuku yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Erlangga. Kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Kesehatan Hewan Dunia OIE bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah, khusus untuk mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang meloncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir dari sisi kesehatan manusianya. Memang ini merupakan penyakit yang sangat menular di kesehatan hewan, tapi sekali lagi untuk kesehatan manusia sangat jarang dia meloncatnya. Di manusia ada yang namanya penyakit kaki, mulut, ya, dan tangan ya, hand, foot, mouth disease. Tapi ini berbeda dengan penyakit kuku dan mulut yang ada di hewan. Penyakit ini menyerang anak-anak dan ininya sangat ringan sebenarnya. Jadi 5 hal itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan kita terus berdoa mudah-mudahan varian baru ini tidak keluar sehingga kita bisa hidup sehat dan normal, pindah dari pandemi ke endemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut, boleh nanya dikit Pak? Pak Luhut, mungkin dapat dipertegas Pak, kalau berarti Jawa Bali dapat dipertegas sekali lagi, berarti Jawa Bali statusnya saat ini apa Pak? Maksudnya masih PPKM atau tidak? Kemudian kalau secara Jawa Bali saat ini statusnya bisa dipertegas masih PPKM atau tidak seperti masih ya? Belum ada perubahan, kita hanya mengatakan tambah membaik, tapi kita tetap masih hati-hati. Kita malah tadi menganjurkan untuk work from home untuk 1-2 minggu ke depan. Jadi kalau tidak ada perkembangan bagus nanti kita lihat. Kita tetap kehati-hatian menjadi utama. Pak Luhut, secara evaluasi secara keseluruhan berarti mudik dapat dikatakan sukses Pak ya? Ya, sangat sukses. Oh, ya. Ulang lagi Pak Ya, Luhut. jadi kita tetap tadi untuk Jawa Bali, kehati-hatian kita tetap perhatikan seperti tadi arahan Presiden. Yang kedua, kita juga kita menganjurkan untuk work from home 1-2 minggu ke depan ini. Pengaturannya mau 50% atau berapa persen kita serahkan dengan kantor. Tapi ini dalam konteks tadi kehati-hatian karena kita selama hampir 2 minggu saya kira lebih begitu padat, walaupun sampai hari ini kita belum melihat ada angka-angka kenaikan, tapi tetap kami hati-hati, kita tidak tahu. Jadi kalau nanti setelah 2 minggu dari sekarang kita evaluasi baik, nanti kita tentukan langkah berikutnya. Ya. Evaluasi Pak, berarti sukses ya, dapat dikatakan? Ya sangat sukses kalau saya bilang, tapi kita tidak bisa jumawa dengan ini. And it could happen seperti Amerika, bisa kasusnya tiba-tiba 100.000 kasus per hari. Ya kemarin saya baru dari Amerika, ya rame-rame kita kena Omikron di sana. Ya. Pak Luhut, besok Pak Jokowi ada jadwal ketemu sama Elon Musk, jadi nggak Pak? Apa itu? Pak Jokowi, pas ke US. Oh ya, ketemu. Sekarang lagi kita atur ketemunya maunya di mana jadinya gitu. Karena sekarang timnya Tesla ada di kantor saya, sudah bicara. Tadi kami makan siang, nanti malam besok mereka akan ninjau ke lapangan, akan ninjau ke mana, ke Morowali, kemana-mana itu. Ya. Tadi mereka sangat puas dengan keadaan data yang mereka dapat sampai hari ini. Ya. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.